Look, yeah, man. Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan pemandangan mengejutkan dari sebuah pemakaman yang dipenuhi makam tentara Israel. Dalam rekaman berdurasi lebih dari 1 menit tersebut, tampak puluhan kuburan berjejer rapi, lengkap dengan bendera dan simbol dari berbagai satuan militer. Di atas setiap makam, terlihat bunga, foto, dan barang-barang pribadi milik para prajurit yang tewas. Hingga kini, lokasi pasti pemakaman dalam video itu belum dapat dipastikan. Namun, kemunculan video ini memicu dugaan bahwa pemerintah Israel tidak sepenuhnya terbuka mengenai jumlah tentara yang gugur dalam konflik terbaru di Gaza, terutama pasca berakhirnya gencatan senjata. Video yang pertama kali diunggah oleh akun Silently Sears di platform X itu segera menjadi viral. Suasananya sunyi dan penuh dengan simbol penghormatan terhadap prajurit, memperlihatkan betapa banyaknya korban dari kalangan militer. Netizen pun mempertanyakan kebenaran data resmi yang dirilis pemerintah, yang dinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan. Dalam video berdurasi 1 menit 22 detik tersebut, tampak deretan panjang makam dari berbagai satuan militer Israel. Masing-masing makam dihiasi bendera kesatuan, lambang militer, serta benda-benda kenangan yang seolah ditinggalkan oleh keluarga atau rekan-rekan mereka yang berduka. Bocornya video ini memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi pemerintah Israel dalam menyampaikan jumlah korban perang. Beberapa pengamat militer menilai, praktik menutupi jumlah korban jiwa bukanlah hal baru, dan seringkali dilakukan untuk menjaga stabilitas opini publik di tengah konflik yang masih terus berkecamuk. Munculnya rekaman ini pun menjadi babak baru dalam dinamika konflik Israel-Gaza. Warganet dan pengamat internasional menyoroti ketidaksesuaian antara jumlah makam yang terlihat dalam video dengan laporan resmi pemerintah. Tekanan terhadap Israel untuk membuka data sebenarnya pun semakin kuat, khususnya menyangkut jumlah prajurit yang tewas sejak gencatan senjata terakhir berakhir dan pertempuran kembali pecah di Gaza. Angkatan bersenjata Yaman mengumumkan pemberlakuan blokade laut terhadap pelabuhan Haifa di wilayah Palestina yang diduduki. Pernyataan ini disampaikan secara resmi pada Selasa 20 Mei 2025 waktu setempat. Pelabuhan tersebut kini tak hanya diblokade, tetapi juga masuk dalam daftar target militer mereka. Langkah ini disebut sebagai respons atas peningkatan agresi militer Israel di jalur Gaza serta blokade dan krisis kemanusiaan yang terus berlanjut. Juru bicara militer Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Saree, memperingatkan semua perusahaan yang memiliki kapal yang berada di atau menuju pelabuhan Haifa. Kami mendesak seluruh perusahaan pelayaran untuk mempertimbangkan peringatan ini dan menanggapi secara serius, ujarnya seperti dikutip oleh Al Jazeera. Saree menegaskan bahwa keputusan ini diambil menyusul keberhasilan mereka dalam memblokade pelabuhan Al-Rashrash beberapa waktu lalu. Saree juga menyampaikan bahwa militer Yaman siap untuk meningkatkan tekanan. Kami tidak akan ragu mengambil tindakan tambahan yang lebih kuat dan mematikan apabila agresi terhadap Gaza tidak dihentikan, tegasnya. Peringatan ini dianggap sebagai bagian dari eskalasi taktis yang dilakukan Yaman dalam mendukung rakyat Palestina, terutama di tengah situasi kemanusiaan yang memburuk akibat blokade Israel. Sebelumnya, pada 4 Mei 2025, Yaman telah mengumumkan rencana untuk memberlakukan blokade udara secara menyeluruh terhadap wilayah pendudukan Israel. Serangan terhadap Bandara Ben Gurion disebut sebagai bagian dari operasi ini. Menurut laporan Middle East Eye, militer Yaman menyatakan bahwa tindakan ini akan terus berlanjut hingga Israel menghentikan agresinya dan membuka jalur bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Blokade terhadap pelabuhan Haifa merupakan bagian dari kampanye militer yang lebih luas oleh kelompok Houthi Yaman untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya di Gaza. Houthi, yang secara resmi merupakan bagian dari angkatan bersenjata Yaman, menegaskan bahwa aksi mereka didorong oleh solidaritas terhadap rakyat Palestina dan keinginan untuk mematahkan pengepungan Israel atas wilayah tersebut. Mereka menyebut tindakan ini sebagai bentuk pembalasan strategis atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan terhadap warga sipil Gaza. Dalam pernyataan terpisah,
Houthi menyampaikan beberapa tuntutan utama kepada komunitas internasional. Di antaranya adalah penghentian total operasi militer Israel di jalur Gaza, pencabutan blokade terhadap wilayah tersebut, serta pembukaan jalur kemanusiaan tanpa syarat. Seperti dilansir Reuters, Houthi juga menyerukan kepada negara-negara Arab dan Muslim untuk mengambil langkah nyata dalam mendukung Palestina dan mengisolasi Israel secara ekonomi maupun politik. Kelompok ini juga menegaskan bahwa tindakan mereka akan terus berlangsung hingga tuntutan tersebut dipenuhi. Selama agresi dan blokade terhadap Gaza terus dilakukan, semua kepentingan Israel dan pihak yang mendukungnya tetap menjadi target sah, ujar seorang pejabat senior Houthi, dikutip dari Press TV. Mereka menyatakan siap memperluas cakupan serangan terhadap pelabuhan, jalur pelayaran, hingga infrastruktur vital lainnya yang berhubungan dengan pendudukan Israel. Perlawanan Palestina melancarkan operasi kualitatif terhadap pasukan pendudukan Israel di wilayah utara dan timur jalur Gaza. Operasi tersebut menjadi bagian dari upaya lanjutan kelompok perlawanan untuk menghadang agresi militer yang terus dilakukan oleh tentara Israel sejak berbulan-bulan terakhir. Dikutip dari Al-Mayadeen, Brigade Al-Quds, sayap militer dari Gerakan Jihad Islam Palestina, mengonfirmasi bahwa para pejuangnya berhasil meledakkan bom jenis GBU-39B yang sebelumnya ditinggalkan oleh pasukan Israel di medan pertempuran. Bom tersebut diledakkan secara terarah dalam salah satu operasi penyergapan yang mereka sebut sebagai Singa Al-Muntar, yang terjadi di kawasan Beit Hanoun, Gaza Utara. Pejuang kami memanfaatkan bahan peledak canggih yang ditinggalkan oleh musuh dan mengubahnya menjadi senjata untuk menghancurkan kendaraan militer Israel yang memasuki wilayah itu, tulis Brigade Al-Quds dalam pernyataan resminya yang dikutip Al-Mayadeen, Selasa 21 Mei 2025. Operasi Singa Al-Muntar menandai meningkatnya kemampuan teknis perlawanan Palestina dalam memanfaatkan peralatan militer yang ditinggalkan, serta menunjukkan kesiapan mereka menghadapi eskalasi yang terus berlangsung di jalur Gaza. Hingga saat ini, militer Israel belum memberikan tanggapan resmi atas klaim tersebut. Menurut laporan lanjutan dari Middle East Eye, dalam operasi Singa Al-Muntar tersebut, Brigade Al-Quds juga menggunakan taktik pertempuran jarak dekat di lingkungan padat penduduk untuk mengecoh patroli militer Israel. Serangan ini menewaskan dan melukai sejumlah tentara Israel, meskipun belum ada konfirmasi resmi dari pihak militer Israel mengenai jumlah korban. Al-Mayadeen juga mencatat bahwa operasi ini merupakan bagian dari respons atas meningkatnya serangan udara dan darat yang dilakukan Israel di berbagai titik di Gaza, termasuk serangan terhadap fasilitas sipil. Dalam beberapa pekan terakhir, pasukan Israel telah menggempur wilayah Rafah dan Jabalia, menyebabkan ratusan korban jiwa dan memicu kecaman internasional. Pakar militer Timur Tengah dari Al Jazeera, Hassan Jaber, menyebut bahwa pemanfaatan kembali bom GBU-39B oleh kelompok perlawanan Palestina merupakan lonceng peringatan bagi Israel bahwa kontrol atas jalur suplai senjata mereka kini mulai dibalikan. Ini menunjukkan bahwa perlawanan Palestina tidak hanya bertahan, tetapi juga belajar dan beradaptasi dengan cepat terhadap medan tempur yang berubah, ujar Jaber. Sementara itu, Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA melaporkan bahwa eskalasi terbaru di Gaza telah memperburuk krisis kemanusiaan, dengan lebih dari 1,4 juta warga kini kehilangan tempat tinggal. Operasi seperti Singa Al-Muntar di satu sisi menunjukkan daya juang kelompok perlawanan, namun juga memperlihatkan betapa gentingnya situasi bagi warga sipil yang terjebak dalam konflik berkepanjangan ini. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melepaskan tembakan peringatan ke arah delegasi diplomatik internasional yang tengah melakukan kunjungan kemanusiaan di kamp pengungsi Jenin pada Rabu 21 Mei. Insiden ini terjadi saat delegasi yang terdiri dari perwakilan lebih dari 25 negara, termasuk Inggris, Prancis, Belanda, Spanyol, Norwegia, Italia, Kanada, serta beberapa negara Arab, meninjau situasi kemanusiaan di wilayah yang telah dikepung selama lebih dari 120 hari. Menurut pernyataan resmi dari IDF, tembakan tersebut dilakukan sebagai tindakan peringatan karena delegasi dianggap telah memasuki zona militer aktif tanpa koordinasi sebelumnya. Namun, video yang beredar luas di media sosial menunjukkan suasana panik saat para diplomat berhamburan mencari perlindungan dari rentetan tembakan yang dilepaskan.
Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam keras tindakan IDF, menyebutnya sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Dalam laporan mereka, disebutkan bahwa tentara Israel tidak hanya menembakkan peluru tajam ke arah delegasi, tetapi juga mengancam keselamatan jurnalis yang meliput kunjungan tersebut. Menanggapi insiden ini, Uni Eropa mendesak agar dilakukan investigasi menyeluruh. Perwakilan tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan, Kaja Kallas, menyatakan bahwa insiden ini tidak dapat diterima dan menuntut pertanggungjawaban dari pihak Israel atas ancaman nyata terhadap keselamatan para diplomat asing. Insiden ini semakin menambah ketegangan di tepi barat dan menyoroti risiko yang dihadapi oleh misi diplomatik dalam menjalankan tugas di wilayah konflik. Komunitas internasional kini mendesak Israel untuk menghormati hukum internasional serta menjamin keselamatan dan keamanan seluruh misi diplomatik yang berada di wilayah pendudukannya. Insiden penembakan ini terjadi di tengah meningkatnya perhatian global terhadap eskalasi kekerasan di tepi barat. Jenin sendiri telah menjadi salah satu wilayah dengan tingkat konflik tertinggi dalam beberapa bulan terakhir, menyusul operasi militer intensif yang dilakukan oleh Israel dengan dalih pemberantasan kelompok militan. Namun, organisasi-organisasi hak asasi manusia menilai bahwa tindakan-tindakan militer tersebut kerap tidak proporsional dan berdampak langsung pada warga sipil serta infrastruktur sipil, termasuk kamp pengungsi. Sejumlah negara anggota delegasi dilaporkan telah mengajukan nota protes diplomatik kepada pemerintah Israel, menuntut penjelasan resmi dan jaminan keamanan atas kunjungan berikutnya. Di sisi lain, komunitas internasional menyerukan agar misi diplomatik tetap memiliki akses tanpa hambatan ke wilayah konflik demi menjalankan mandat kemanusiaan mereka. Insiden ini pun memicu kekhawatiran baru terkait keselamatan para diplomat dan memperkuat desakan terhadap perlunya intervensi internasional untuk mengurangi ketegangan yang terus meningkat di kawasan. Angkatan Bersenjata Yaman IAF meluncurkan rudal hipersonik Zulfikar yang menargetkan Bandara Ben Gurion di Tel Aviv pada Kamis, 22 Mei 2025. Serangan ini merupakan respons langsung terhadap aksi militer Israel di jalur Gaza. Juru bicara militer IAF, Brigadir Jenderal Yahya Saree, menyatakan bahwa serangan tersebut berhasil menghentikan aktivitas operasional bandara selama hampir 1 jam dan menimbulkan kepanikan di kalangan penduduk sekitar. Tak hanya meluncurkan rudal, IAF juga mengerahkan drone serang jenis Yafa ke berbagai fasilitas vital di Tel Aviv dan Haifa. Operasi ini, menurut pernyataan resmi, merupakan bagian dari strategi militer terkoordinasi untuk menunjukkan kemampuan menyerang infrastruktur penting milik Israel. Menanggapi insiden ini, militer Israel mengklaim telah berhasil mencegat 2 rudal balistik yang ditembakkan dari wilayah Yaman. Meskipun tidak ada korban jiwa atau kerusakan besar yang dilaporkan, serangan ini menyebabkan gangguan serius terhadap penerbangan. Beberapa pesawat dilaporkan terpaksa kembali ke bandara asal atau dialihkan ke lokasi lain. Sirene peringatan juga terdengar di sejumlah wilayah, termasuk Tel Aviv dan Yerusalem, memaksa warga sipil untuk berlindung. Meski IAF secara terbuka mengklaim tanggung jawab atas serangan ini, pihak Houthi, yang menjadi bagian utama dari kekuatan militer Yaman, belum mengeluarkan pernyataan resmi yang memperkuat klaim tersebut. Eskalasi ini menambah ketegangan dalam konflik regional yang telah berlangsung lama. Pemerintah Israel menuduh IAF dan sekutunya berkontribusi dalam memperburuk situasi keamanan kawasan. Di sisi lain, komunitas internasional menyerukan langkah deeskalasi dan dialog untuk mencegah konflik lebih meluas. Serangan ini menjadi indikasi meningkatnya kapabilitas militer IAF dan berpotensi membawa dampak strategis yang lebih besar di kawasan Timur Tengah. Situasi ini kini menjadi perhatian global, mengingat dampaknya terhadap stabilitas regional dan keamanan internasional.
الجنود على الأرض، الجنود على الأرض. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melancarkan serangan terkoordinasi terhadap pasukan Israel di timur Kem Jabalia, Gaza. Dalam rekaman yang dirilis baru-baru ini, tampak seorang pejuang menanam alat peledak di jalur yang kerap dilalui kendaraan militer Israel. Tak lama setelah alat peledak tersebut dipasang, dua kendaraan militer Israel melintas dan langsung terkena ledakan, menyebabkan kerusakan signifikan serta jatuhnya korban di pihak Israel. Helikopter evakuasi segera dikerahkan untuk mengevakuasi para tentara yang terluka. Melalui pernyataan resminya, Brigade Al-Qassam mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Mereka menyebut telah menargetkan kendaraan pengangkut personel dan dua buldoser militer D9 dengan alat peledak di sekitar pemakaman timur Jabalia. Selain itu, mereka juga menyatakan telah menyerang sebuah tank Merkava 4 menggunakan alat peledak Shawas di dekat stasiun Al-Natr, kawasan kamp pengungsi Jabalia. Tak hanya itu, Brigade Al-Qassam juga merilis rekaman tambahan yang memperlihatkan penghancuran 7 kendaraan militer Israel di kawasan yang sama, termasuk tank Merkava, buldoser militer, dan pengangkut personel lapis baja. Serangan-serangan ini dilakukan dari jarak dekat dengan menggunakan peluru dan rudal, sebagai bagian dari strategi mereka untuk menghambat operasi militer Israel di wilayah tersebut. Rangkaian serangan ini mencerminkan meningkatnya intensitas konflik antara Brigade Al-Qassam dan pasukan Israel di jalur Gaza. Meskipun Israel telah melancarkan operasi militer berskala besar, kelompok perlawanan Palestina terus menunjukkan kemampuan mereka dalam melancarkan serangan efektif terhadap personel dan peralatan militer Israel. Dalam pernyataan yang mengundang perhatian publik dan komunitas internasional, Wakil Presiden Amerika Serikat mengakui bahwa AS kini bukan lagi satu-satunya kekuatan utama dunia. Menurutnya, dominasi global yang selama ini disandang oleh Washington telah berubah, seiring meningkatnya pengaruh negara-negara seperti China dan Rusia. Kita hidup di dunia multipolar sekarang. China dan Rusia bukan hanya pesaing, tapi kekuatan global yang nyata, ujarnya dalam forum kebijakan luar negeri di Washington DC. Pernyataan ini memicu reaksi beragam di dalam negeri. Sebagian pihak memuji keterus-terangan sang wakil presiden, menyebutnya sebagai bentuk sikap realistis terhadap dinamika geopolitik saat ini. Namun, pihak lain menilai pernyataan tersebut bisa melemahkan posisi diplomatik dan militer Amerika Serikat, terutama di tengah ketegangan yang terus meningkat dengan Beijing dan Moskow. Beberapa senator bahkan menyebut pernyataan ini sebagai sinyal yang terlalu lunak. Di tengah rivalitas global yang semakin ketat, pengakuan ini mencerminkan pergeseran strategi luar negeri AS yang lebih menekankan pada kerjasama multilateral ketimbang dominasi sepihak. Para analis menyebut bahwa AS mungkin akan mulai menyesuaikan peran globalnya dengan lebih pragmatis, fokus pada aliansi dan stabilitas regional ketimbang mempertahankan supremasi tunggal. Ini bukan tentang mundur, tapi beradaptasi dengan kenyataan baru, kata seorang pakar hubungan internasional dari Harvard. Sementara itu, tanggapan dari pihak China dan Rusia belum muncul secara resmi. Namun media pemerintah di kedua negara tampak menyambut baik pengakuan tersebut. Beberapa tajuk berita di Beijing menyebutnya sebagai pengakuan historis atas kebangkitan kekuatan timur. Jika pergeseran ini benar-benar dijadikan dasar kebijakan, maka tatanan dunia pasca Perang Dingin bisa menghadapi era baru yang lebih kompetitif, sekaligus lebih kompleks. But the era of uncontested U.S. dominance is over. Today we face serious threats. And China, Russia, and other nations determined to beat us in every single domain. From spectrum to low Earth orbit to our supply chains and even our communication infrastructure. Technology has lowered the cost of disruption, and so we must be, all of us, not just smarter. We got to make sure that we send our troops to war. We do it with the right tools.